Yang pertama dari Erikson_JKT. Ingin bertanya, Kak. 1. Bagaimana seharusnya kami sebagai agen perubahan bisa membangun kompetisi dalam jangka panjang bidang pendidikan matematika di era industri 5.0 dan pandemi COVID-19 ini serta dalam menghadapi bonus demografi yang akan datang 2030. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara kita membentuk daya inovatif dan kreatif melalui pengembangan bidang pendidikan matematika di era digital 5.0 seperti apa? Ini yang saya harapkan. Kalau pertanyaan susah kayak gini tuh saya pertama. Kalau belakangan bingung nggak jawab apa gitu ya, udah diborong semua. Ya, bagaimana seharusnya kami sebagai agen perubahan bisa membangun kompetensi dalam jangka panjang bidang pendidikan matematika di era industri 5.0 dan pandemi COVID-19 ini serta dalam menghadapi bonus demografi yang akan datang tadi. Ya, mungkin tadi materinya agak cukup cocok ya dengan pertanyaan saya, bahwa kita tidak hanya memandang matematika itu hanya sebagai suatu seni berhitung saja, walaupun itu memang ya bisa dibilang paling banyak dari mengambil porsi di matematika itu adalah berhitung. Tapi kita tidak bisa melihat matematika itu hanya sebagai berhitung saja, karena era kedepannya, era-era artificial intelligence itu semakin canggih. Bahkan ada robot itu tidak hanya sekedar bisa memberikan kita kemudahan dalam artian fisik, tapi bisa memberikan, ada robot psikologis. Artinya robot itu bisa diajak curhat gitu. Yang robot bisa diajak curhat. Kan sekarang angka stres banyak banget gitu ya. Makanya self improvement itu laris gitu ya, karena banyak orang stres hari ini gitu. Nah, tapi ada robot yang psikolog itu mungkin nanti bisa digantikan dengan robot gitu. Tapi ya memang perasaannya kan nggak ada. Kita manusia tetaplah manusia, robot tetaplah robot gitu loh. Kita punya robot yang nggak kita punya dari robot itu adalah otak dan perasaan. Makanya psikolog itu akan tetap ramai karena dia memiliki perasaan, tidak seperti robot yang mungkin di settingannya seperti itu ya kayak gitu. Tapi manusia kan bisa fleksibel secara apa namanya, memiliki perasaan. Makanya kita perlu bisa, dalam kalau hubungannya dengan matematika ya kita perlu bisa memandang matematika ini sebagai sebuah seni berpikir, tidak hanya sebuah seni berhitung. Matematika itu sebagai understanding tadi, sebagai sebuah pemahaman yang kita bisa pahami itu, yang nanti bisa kita explore lagi kegunaannya seperti apa. Mungkin kita bisa melihat tidak hanya sekedar mengembangkan pikir kita gitu ya, sehingga kita tidak hanya melihat matematika itu hanya dari sekedar ini rumus dipakai untuk ini. Nah, bisa nggak nih rumusnya dipakai untuk yang lain? Nah, ini rumus ini ada hubungannya nggak ya dengan rumus yang sana? Sehingga itu ada connection-nya, itu bisa kita coba hubungkan. Jangan salah loh, banyak banyak apa namanya, konsep-konsep matematika yang baru kepake itu ketika setelah seratusan tahun berikutnya itu ditemukan. Kita nggak tahu nih, makanya matematikawan itu ya tidak hanya berhitung saja, dia menggunakan pikirannya. Jadi ketika dia menemukan satu konsep baru dalam matematika itu, mungkin pikirannya belum dipakai buat apa ya ini ya, belum ke situ gitu, belum ke situ mikirnya tuh, mungkin belum ke situ ya. Yang penting saya senang aja dengan matematika itu gitu. Nanti ya saya coret-coret kok nemu satu rumus baru nih yang bagus banget gitu ya, gunanya buat apa ya nggak tahu. Nggak ada urusan saya, mau saya pokoknya ini menarik, ini bagus gitu. Ternyata beberapa puluh bahkan ratusan tahun berikutnya itu dipakai rumus itu untuk menyelesaikan satu permasalahan baru. Nah, ini menariknya matematika. Nah, kalau kita hanya berpikir hitung-hitungan aja ya nggak ketemu nalar untuk penemuan matematika yang kayak begitu gitu. Ini rumus baru, nambah-nambahin rumus, nambah-nambahin hafalan ya Pak Anif tadi ya. Nambah-nambahin hafalan aja, ini rumus-rumus baru gitu ya. Ternyata enggak, itu nanti bisa dipakai di berikutnya. Itulah kenapa kalkulus ada. Itu karena Newton juga membutuhkan matematika untuk menjalankan teori fisikanya, gitu kan? Nah, itu yang kita butuhkan. Olah seni dalam berhitung, tapi kita juga bisa mempunyai dia sebagai seni dalam berpikir. Ini yang nggak akan mati sampai kapanpun. Nah, masalahnya kita itu mau berpikir atau enggak. Makanya saya kadang-kadang bercanda, orang yang mengatakan matematika itu susah atau matematika itu
nggak suka dengan matematika, itu orang yang malas mikir aja sebenarnya. Pikir sedikit, ya kita bisa temukan. Nggak gampang emang, matematika itu nggak gampang. Gimana caranya biar matematika itu jadi mudah? Yang nggak tahu saya juga, gimana caranya matematika jadi mudah. Tapi tadi yang disampaikan Pak Hanif juga, bahwa kita itu menyukai tantangan, kita menyukai kesulitan-kesulitannya itu. Nah, itulah karakter kita yang bisa kita bangun dengan matematika. Justru bonus demografi itu nanti kalau bisa kita pakai untuk itu. Matematika punya peran yang besar di situ. Matematika punya peran yang sangat penting untuk era-era ke depan, industri 5.0 tadi, dan demografi sebagai seni dalam berpikir, pemahaman, bukan hanya seni dalam, bahkan gini, untuk mengungkap kasus korupsi, itu kok susah banget zaman sekarang ya, itu karena dia mungkin nggak belajar matematika ya. Karena kalau belajar matematika itu gampang. Di matematika itu ada namanya kontradiksi, pembuktian terbalik. Nah, pakai aja itu untuk orang-orang yang korupsi. Kalau orang menyangkal dia korupsi, nggak korupsi, orang dituduh korupsi, maka gunakan pembuktian terbalik. Dibuktikan kalau kamu nggak korupsi, kan gampang itu. Membuktikan orang tidak korupsi itu jauh lebih gampang daripada membuktikan orang korupsi. Makanya kalau mau membuktikan ini orang korupsi, buktikan bahwa dia tidak korupsi. Nah, kalau nanti ada kontradiksi, dia tidak korupsi, kok kontradiksi hasilnya, oh berarti dia korupsi. Kan lihat aja, dari dia ketika dia menjabat, duitnya berapa, kekayaannya berapa, dia punya bisnis apa aja. Nah, terus kok 1 tahun 2 tahun menjabat kok kekayaannya naiknya luar biasa. Apakah mungkin bisnis seperti ini dalam keadaan pandemi gitu ya, itu bisa memberikan profit luar biasa dan kekayaan yang sedemikian besarnya? Dihitung aja, dicari gitu. Dengan pembuktian terbalik kan bisa sebenarnya. Pakai dulu dalam zaman kita gitu. Zaman dulu itu pernah dipakai pembuktian terbalik seperti itu. Kita punya itu. Jadi kalau kita gunakan matematika ini sebagai sebuah konsep berpikir, itu menjadi lebih menarik dan itu jauh lebih berguna gitu ya, daripada sekedar kita berhitung-hitungan saja. Walaupun berhitung itu sebenarnya menarik juga dan asyik juga berhitung itu. Cuman kalau hanya di situ matematika nggak begitu dipakai. Kita ambil perspektif lain lah. Kita coba ambil perspektif lain untuk menghadapi tantangan ke depannya. Dan matematika punya itu. Dan gimana caranya daya inovatif dan kreatif? Kalau saya, gimana ya caranya kita bisa berpikir kreatif? Satu, banyak main, jangan banyak belajar. Ini bukan saya ya, itu pendapatnya Panji Pragiwaksono. Jadi kita itu kadang-kadang belajar itu perlu nggak perlu? Perlu banget gitu ya belajar ya. Tapi bermain itu juga perlu. Bermain itu juga perlu. Makanya kenapa anak kecil, ini saya lagi baru punya bayi umur 4 bulan gitu ya. Jadi kalau belajar parenting itu, anak kecil itu jangan disuruh belajar. Jadi anak PAUD itu harusnya, kok ada anak PAUD dapat PR, itu konsep pendidikan macam apa gitu. Anak PAUD kok punya PR gitu loh. Nah, anak PAUD itu jangan dibuat belajar, tapi diangin. Nah, nanti di dalam permainan itu yang mungkin kita selipkan pelajaran-pelajaran buat mereka. Artinya apa? Mereka dunianya memang lagi dunia bermain, dan dengan bermain itu mereka bisa mengasah kreativitas. Kalau di dunia pendidikan kan kayak tadi misalkan kita formal, kita mau berpikir beda dengan guru aja itu mikir. Padahal itu justru tanda siswa itu kreatif loh. Dia punya alternatif penyelesaian yang lain. Itu kreativitas yang sangat luar biasa. Dan biasanya orang kayak begitu itu karena banyak main, banyak nonton film. Saya itu kalau nonton film itu inspirasinya luar biasa banyak gitu. Wah, ini bisa nggak ya kalau dalam matematika itu kita menggunakan militer, lagi nonton ini ya tentang militer gitu ya, perang-perangan. Ini matematika dalam perang tuh kayak apa ya? Itu justru membuka kita itu, kreativitas kita dalam bermain. Makanya orang yang banyak main itu biasanya kreatif. Ada satu cerita, saya diceritain teman saya, bahwa ada anak itu ada anak SD atau SMP gitu ya. Dia itu temannya itu ngamuk-ngamuk bawa pisau. Walaupun akhirnya mereka tahu bahwa pisau itu adalah pisau plastik yang dibuat motong roti itu. Tapi orang-orang takut karena udah ngamuk-ngamuk, ini anak ngamuk, terus bisa bawa-bawa pisau, kan ngeri kan? Nah, akhirnya apa? Ada satu anak di teman mereka itu yang kemudian terus melakukan jurus silat gitu. Jadi tangannya itu ditendang, ininya
pisaunya lepas, pisaunya diambil buat nodong temennya lagi yang tadi. Akhirnya yang tadi mengamuk-ngamuk itu kan udah reda kan, karena dia kalah posisi kan udah. Nah pertanyaannya dari mana dia bisa punya ide untuk bisa nendang tangan temennya ini? Ternyata dari film. Artinya main itu juga cukup penting. Tidak hanya belajar. Ya maksudnya tidak hanya belajar. Belajar itu penting, tapi bermain itu juga penting. Dan disitulah daya inovatif kreatif ketika kita ketemu banyak orang, ketika kita melihat banyak hal, ketika kita bisa menemukan sesuatu yang belum pernah kita lihat, kita kadang-kadang mengasosiasikan, ini kalau yang baru kayak gini, kan saya pernah main apa gitu zaman dulu gitu ya, terus ketika kita main melihat sesuatu yang baru, bisa nggak ya mainan saya yang zaman dulu itu dibuat kayak begitu, akhirnya dibongkar dan lain sebagainya. Dan itu yang paling menarik. Maka kita bisa lihat nih teman-teman kita yang banyak main kemana, apalagi tugas belajar kayak Pak Hanif tadi bisa ke macam-macam ini, itu lebih menarik lagi, dan saya yakin ilmunya Pak Hanif jauh lebih banyak dari apa yang disampaikan pada hari ini, dan saya jadi pengen kuliah di UIN Sunan Ampel nih jadinya. Ada S2-nya Pak ya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Mungkin sebenarnya sudah cukup yang disampaikan Pak Dika ya. Mas Erikson tadi sudah sempat kita bahas, Pak Dika juga bahas tentang kemampuan kita di abad 21 ini. Jadi kalau kita pengen bisa survive, paling tidak skill ini yang perlu kita pupuk bersama. Jadi saya masih ingat zaman saya S1 dulu, bagaimana saya tiap hari itu harus terasupi gizi, karena waktu itu belum ada gadget kayak sekarang ya. Zaman itu kami saya pribadi tiap hari itu harus habis Kompas 1 sama Republika 1. Panitia, mohon maaf. Oke, terima kasih. Betapa asupan gizi literasi, mulai literasi membaca, literasi politik, literasi yang lain itu biar bisa masuk ke kami. Jadi tiap pagi saya harus membaca dua tabloid itu gitu. Yang saya kira anak zaman sekarang bisa jadi tidak pernah membaca koran gitu. Tapi kan ada digital ya. Jadi literasi ini yang perlu kita kuatkan. Ini ada literasi foundational literasi atau literasi yang ada literasi membaca, numerasi, saintifik dan seterusnya. Terus ada ini juga penting ya, kompetensi di critical thinking, creativity, communication dan seterusnya, collaboration dan seterusnya. Ya, penting banget. Makanya kalau kalian jadi mahasiswa atau jadi siswa, sering-sering, betul kata Pak Dika tadi, main ya. Jangan hanya di UIN gitu, main ke mana, ke kampus-kampus sebelah gitu, untuk belajar bersama, kolaborasi, membuat event yang sama, membuat event yang lebih besar gitu. Dan ada satu lagi yang menurut saya penting untuk dimiliki anak sekarang, yaitu bagaimana mengevaluasi sebuah kegiatan gitu. Kegiatan itu akan lebih sempurna misal ya, event itu adalah event tahunan. Kalian harus tiap tahun harus mengevaluasi yang sudah dikerjakan tahun-tahun kemarin. 1 tahun kemarin sudah bagus, berarti tahun berikutnya harus lebih bagus lagi. Tahun berikutnya harus lebih bagus lagi dan seterusnya. Dan semua harus by riset ya. Riset dalam tanda kutip tidak harus riset berbiaya besar gitu ya. Riset bisa kualitatif dan seterusnya. Beberapa kegiatan besar kami itu by riset gitu. Saya pribadi itu menjadi panitia seleksi nasional peserta didik baru di MAN unggulan seluruh Indonesia gitu. Saya kira MAN IC LTMPT sekarang itu kan yang terbaik itu ada MAN IC Serpong nomor 1 sudah 2 tahun, ada MAN IC Pekalongan yang baru tahun kelima tapi sudah bisa masuk ke 4 besar di nasional. Saya kira itu semua by riset gitu. Terlepas dari guru-gurunya mereka sangat bagus ya, tapi menyeleksi itu juga penting gitu. Karena raw input yang bagus menghasilkan output yang pasti bagus, logikanya. Input yang bagus dengan proses yang bagus karena guru-guru hebat di sana akan menghasilkan output yang bagus. Itu by riset semua. Jadi teman-teman, kalau kita pengen menjadi aman di tahun-tahun mendatang, kita harus selalu tadi itu ya, harus menguasai skill-skill ini,
Dan yang kedua, ingin tahu. Tapi sebenarnya ingin tahu itu ada di skill ini ya, skill ini. Jadi teman-teman harus mulai belajar skill-skill ini. Pak Hanif, apakah di kampus semua diajarkan? Saya kira di kampus bukan diajarkan, tapi disediakan. Gitu. Kalau diajarkan mungkin belum tentu ya, tapi disediakan. Karena beberapa literasi, beberapa kompetensi itu bisa jadi kalian akan dapatkan di kampus, tidak di pengajaran, tapi di kegiatan kemahasiswaan, terjadi di hima misalnya. Saya Mas Dika itu mungkin orang hima banget gitu, kelihatan kalau Mas Dika itu juga orang organisasi gitu. Jadi kuatkan saat kalian berada di organisasi, entah OSIS, entah hima, entah di BEM, SEMA, DEMA dan seterusnya. Kompetensi itu dijalankan. Saat kalian misal di hima, bagaimana kreativitas. Saya suka dengan kalian misal tahun ini ada ini, tahun ini ada ini, berarti ada kreativitas di kalian. Nah, kreativitas lagi yang perlu dimunculkan yaitu tiap tahun harus ada perubahan yang lebih baik otomatis ya. Nah, kalau ada kekurangan besok harus ditambah. Jadi setiap pergantian hima atau setiap pergantian kepemimpinan jangan sampai menghapus masa lalu, karena masa lalu ada yang bagus gitu, yang kurang ditambah, yang lebih dilebihkan lagi gitu ya. Komunikasi, kolaborasi jangan lupa. Nah, dengan kalian saya kira dengan mengundang Pak Dika kayaknya perlu kalian undang lagi ke kampus ya, untuk kita sharing bersama bagaimana beliau itu suka menulis gitu. Keren menurut saya. Namanya aja ngaji matematik ya, mengkaji matematik itu kan dalam banget gitu. Saya kira banyak sekali yang belum dikeluarkan beliau di acara yang cuma 1-2 jam ini. Mungkin begitu Mas Erikson ya, Mas atau Mbak Erikson. Terima kasih.